Guys, kita sekarang sudah bersama-sama dengan Pak Agus Sujoyo. Thank you Pak sudah mau bergabung dengan kita. Kita akan ngomongin soal isu yang lagi hangat banget, lagi rame diomongin banyak orang, bikin ribut bahkan di mana-mana soal isu PKI yang kembali hangat. Tapi kita mau khusus fokus, kita mau ngomongin soal wacana, apakah memang film G30S PKI itu yang dulu waktu Orde Baru tiap tahun wajib diputar, ditonton. Sekarang ada wacana untuk kembali diwajibkan. Seberapa perlu, seberapa urgent sih Pak sebenarnya? Kalau yang namanya film, itu kan suka-suka orang aja. Kalau dia senang sama filmnya, silakan nonton. Kalau dia tidak senang karena 1, 2, 3 hal penyebab, ya tidak perlu ditonton. Namanya juga film, gitu ya. Tapi untuk sebuah film sejarah nih Pak ya, itu sebenarnya film tersebut valid nggak Pak untuk dibilang film sejarah? Sebagai sumber rujukan dan referensi gitu. Betul. Valid sebagai sumber sejarah bisa dikatakan ya, karena film itu dibuat berdasarkan riset pada waktu itu. Apakah sutradara atau produser itu almarhum Arifin C. Nur, ya. Kami keluarga-keluarga dari pahlawan revolusi memang didatangi untuk ditanyakan, untuk mendekati realitas. Tetapi kita tahu juga bahwa film itu memang merupakan film yang diadakan di dalam konteks sebuah sistem politik yang terpusat dan sifatnya otoritarian gitu. Namun sebagai sebuah film yang melatar belakangi temanya berdasarkan sejarah, ada bagusnya juga agar publik itu memahami, mungkin juga bisa untuk mengingatkan kembali bahwa pernah terjadi kejadian seperti itu. Ya, salah satu masalah kita kan saya rasa dalam banyak hal adalah soal merawat ingatan sebenarnya. Bahwa kadang-kadang kita masih terkabur, masih samar, kalau kita milih untuk melupakan gitu aja. Yang terbaik sebenarnya Pak, ini kan kita anggap sebagai sebuah bersejarah nih misalnya. Untuk kita omongin terus, kita diskusikan, atau justru kita lupakan dan kita move on ke masa berikutnya Pak? Ya, untuk itu memang lebih baik kita tatap muka berdiskusi langsung, terutama dengan pihak-pihak yang punya pendapat berbeda, agar kita bisa punya sampai kepada sebuah kesepakatan pada tingkat nasional sebagai sebuah bangsa. Bagaimana kesepakatan kita untuk berdamai dengan masa lalu dan kita bisa move on. Saya juga ingin mengatakan satu hal nih Pak ya, bahwa waktu Bapak berinisiatif untuk membuka percakapan, membuka diskusi, banyak tuduhan macam-macam datang gitu malah ke Bapak. Secara semua Bapak yang paling berhak sebenarnya untuk bisa angkat bicara. Bapak PKI gitu ya. Apa yang ingin Bapak katakan ke orang-orang yang saya rasa di luar, saya tidak bisa mengerti gitu. Mereka tuh logika berpikirnya gimana gitu Pak? Hal-hal yang dituduhkan kepada saya itu terjadi karena tidak pernah terjadi komunikasi antara maksud saya dengan pendapat-pendapat yang ada pada pihak-pihak yang berlawanan dengan saya yang dituduhkan kepada saya. Sebenarnya tujuannya sama, yaitu membukakan sejarah. Mereka menuduh saya sebagai komunis. Saya juga ikut menggagas lahirnya sebuah organisasi yang namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Di situ ada berkumpul keluarga-keluarga yang posisinya berseberangan di dalam konflik-konflik yang telah terjadi pada bangsa ini. Misalnya ada Ilham Aidit, misalnya ada Sarjono Kartosuwiryo, misalnya ada Cucu Daud Bere, dan lain-lain. Di satu organisasi itu Pak ya? Satu organisasi gitu. Memang ada yang mengkritik, kok bisa Gus kamu duduk satu meja dengan anak orang yang membunuh bapakmu. Saya katakan, saya bukan duduk di situ untuk berbicara bersikap permisif ya, menjadi lebih menerima tindakan mereka, bukan. Tetapi yang saya ingin saya katakan adalah saya ingin untuk bisa katakanlah memaksa PKI dengan segala pendukung-pendukungnya itu untuk mengatakan bahwa bukan mereka korban. Korban itu ada di mana-mana. Kedua, sebelum jam 4 pagi, 1 Oktober 65, jam 4 karena jam setengah 4 itu masih terjadi pembunuhan perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Itu terjadi pembunuhan oleh PKI. Dan apalagi kalau kita mundur tahun 48, pemberontakan. Ya. Artinya juga jangan menganggap bahwa PKI itu bersih dan mereka yang merupakan ex keluarga anggota PKI itu hanya mereka yang korban. Tetapi juga bahwa sebetulnya tangan PKI itu berlumuran darah. Artinya bukan saya terus kemudian mencari untuk menuding kesalahan PKI, tapi mari kita be fair gitu loh. Nah, fairness itulah yang diperlukan agar kita sampai kepada suatu titik di mana kita bisa ketemu dan kita move on untuk membuka sejarah. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Sujoyo atas komentar begitu mencerahkan itu guys. Akhir dari Opinion episode kali ini. Jangan lupa tonton kita lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.
Metro TV, knowledge to elevate.